Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Kematian White Deer Longevity Star tidak menyebabkan banyak kehebohan di Myriad Demons City. Itu adalah hari musim semi yang hujan, turun terus-menerus, hujan bergoyang dan bergoyang tertiup angin. Di sepanjang lereng gunung, barisan kamelia layu dan layu, seperti abu yang jatuh, dan angin kematian bertiup. Ketika Ning Changjiu melewati lereng gunung, kamelia telah benar-benar layu, hanya menyisakan rak batang kering yang diikat rapi, tepinya yang bergerigi ditandai oleh angin miring dan gerimis. Di jalan pegunungan yang sunyi dan sepi, Siming melepas topeng rubahnya dan dengan lembut menyelipkannya di pinggangnya. Dia menoleh, memperhatikan cahaya dan hujan yang menyaring melalui hutan lebat. Ia merasa seolah telah menyentuh sesuatu di sini, namun di saat yang sama, rasanya seolah tak ada apapun di dunia fana ini yang mengkhawatirkannya, meskipun ia baru saja membunuh iblis agung dari 5 jalan. Bau darah telah lama menghilang, teriakan iblis rusa putih terdengar jauh. Roh buah ginseng, yang terikat tali emas, untuk sementara terkurung dalam kehampaan. Maka, dalam keheningan, kota iblis yang terpencil ini seakan hanyut bersama mereka. Siming jarang merasakan hal ini. Ia menengadahkan kepalanya, tak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi gerimis, membiarkannya mengusap pipinya, menari-nari dengan dingin di wajahnya yang sudah seputih porselen, membasahinya dengan cahaya air yang berkilauan. Ada apa? Ning Changjiu menoleh, merasakan suasana hatinya yang aneh. Siming berdiri di atas panggung batu datar di lereng gunung, menatap kabut tipis dan hujan di antara puncak-puncak gunung, lalu tiba-tiba berkata, dunia manusia begitu rapuh. Namun perasaan aneh ini membuat Siming merasa seolah-olah ia telah menyimpang dari jalan yang ia cari. Ia menggelengkan kepalanya pelan, sekali lagi mengisolasi hujan musim semi yang sunyi, memadamkan emosi halus yang dicurahkan oleh dunia manusia. Ning Changjiu tetap diam, menyadari bahwa, sejak suatu saat, dunia fana yang dibicarakan Siming telah menjadi dunia manusia. Siming menatap senyum Ning Changjiu yang tiba-tiba, dan selalu merasakan kejengkelan yang tak terjelaskan. Apa yang kau lihat? Tanya Siming. Ning Changjiu berkata, lihatlah tuanku, guruku, dan pendeta agung di depan umum. Implikasinya tentu saja ada sesuatu yang terjadi secara rahasia. Siming tidak ingin menjawab, ia berkata dengan enteng, bagaimana kau bisa mencapai puncak jalan dengan pikiran sekecil itu? Ning Changjiu bertanya balik, apakah itu jalan yang kau lalui? Siming mengangguk, ia menatap awan cahaya yang bertautan di langit, dan berkata dengan bangga, awalnya aku berada di atas awan biru, dan sekarang aku telah memulai lagi. Jalan yang kulalui secara alami adalah jalan ilahi yang agung. Wawasan menakjubkan di sepanjang jalan adalah teman lama, dan pemandangan di sepanjang jalan adalah teman lama. Kata-katanya basah kuyup oleh hujan, terasa dingin. Ning Changjiu berdiri di sampingnya dan berbisik, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Ekspresi Siming tenang. Ia berdiri di tengah gerimis, memandangi kota iblis yang ramping. Setelah sekian lama, ia perlahan berbalik. Ekspresinya acuh tak acuh, menyembunyikan emosinya yang sebenarnya, dan ia mendengus dingin. Jalan besar itu lurus dan sepi, orang-orang telah berjalan sendirian sejak zaman dahulu. Siapa yang mau pergi bersamamu? Siming berjalan menuju jalan setapak pegunungan. Ning Changjiu mengikutinya dalam diam, tersenyum polos, aku takut aku akan tersesat. Bibir merah Siming terbuka, dan ia berkata, kau sudah berada di jalan kejahatan, jadi bagaimana kau bisa mengatakan kau telah tersesat? Bahkan para dewa dan Buddha pun tak dapat menyelamatkanmu, dan aku tak peduli. Setelah itu, Siming memejamkan mata sejenak, lalu berjalan menuju pohon buah ginseng. Siming merasa sedikit bingung. Membunuh iblis 5 arah bukanlah masalah besar, ia pikir itu tidak akan menimbulkan emosi apapun. Namun, apa alasan riak-riak di hatinya? Bertahun-tahun kemudian, ia merenungkannya, dan menemukan jawaban yang luar biasa, itu hanyalah hujan musim semi. Inilah yang orang sebut sebagai pemandangan yang membawa kesedihan di hati, emosi yang hanya dialami manusia, campuran suka dan duka untuk semua hal, tanpa sebab, sekadar koneksi resonansi antara jiwa dan alam semesta. Perasaan ini seharusnya tidak ia rasakan. Di kaki gunung, Ning Changjiu menjelaskan alasannya kepada para iblis yang masih menjaga pohon buah ginseng dan mengusir mereka. Batang pohon buah ginseng, bagaikan besi hitam cor, menjulang ke langit. Batangnya sangat tebal, bagaikan batu besar, ditutupi duri-duri yang bersilangan, padat, menjulang ke langit. Di dahan tertinggi, pohon buah ginseng tergantung terbalik, dengan senyum di wajahnya, kuncup-kuncup kecil yang lembut sudah terbentuk di kepalanya. Seperti seorang bodhisattva yang duduk terbalik. Ning Changjiu memandangi buah ginseng yang belum matang dan bertanya, apakah makhluk hidup yang lahir dari dosa masih makhluk hidup? Siming menjawab, di mataku, mereka semua makhluk hidup. Ning Changjiu bertanya, mengapa? Suara Siming dipenuhi dengan kesombongan yang dingin. Karena kerajaan Tuhan perlu menghapus dosa dunia. Jika bukan makhluk hidup, bagaimana mungkin aku mengutuknya sebagai dosa, dan bagaimana mungkin aku membunuhnya?
Ning Changjiu bertanya, kau memberinya nama makhluk hidup terlebih dahulu, agar ia bisa menjadi roh yang mati. Siming menjawab, mereka sudah ditakdirkan untuk mati. Ning Changjiu bertanya lagi, apakah kerajaan Tuhan menegakkan keadilan? Siming menjawab, tidak, kami menjunjung tinggi prinsip-prinsip surga. Ning Changjiu merenungkan maknanya dan tidak bertanya lebih lanjut. Hujan rintik-rintik menerpa pohon buah ginseng, tetesannya yang bening berubah menjadi hitam. Hujan itu menyirami pohon buah ginseng. Tatapan Ning Changjiu menelusuri garis-garis tua di batang pohon itu. Di dekat rimpang pohon iblis yang besar dan terbuka, darah lengket dan tulang-tulang berkilau masih menggumpal. Mereka telah mendingin, membusuk dengan cepat, perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah, menjadi nutrisi bagi pohon yang sekarat. Apakah dulunya pohon suci? Ning Changjiu mendesah pelan dan bertanya, sebelum kematiannya, sebuah pohon suci dengan rela menerima anugerah penuh dosa ini dan hidup sia-sia. Akankah manusia melakukan hal yang sama? Memikirkannya saja tidak ada gunanya. Siming menatap buku kuno itu, tatapannya merendahkan. Tanaman dan pohon itu kejam. Mereka tumbuh ke arah matahari ketika langit cerah dan udara cerah. Mereka bertahan hidup di malam yang berasap, hujan badai, dan badai petir. Mereka mengikuti arus, tak punya pilihan. Tapi manusia, berbeda. Siming berbicara, mengulurkan tangannya ke arah pohon buah ginseng. Hujan di dekatnya langsung menghilang, dan kabut seperti air pasang bertiup dari lereng gunung. Ning Changjiu, yang tidak yakin apakah itu ilusi, samar-samar mendengar dentang pedang. Siming telah tiba di depan pohon buah ginseng. Latar belakangnya tampak mencolok di antara tulang-tulang yang berserakan, namun kotoran yang mengalir melalui neraka tak dapat menodai pakaiannya. Tangan Siming bertumpu pada pohon suci itu, alisnya tenang, jubah hitamnya dihiasi tato perak. Pohon buah ginseng itu mulai bergetar dan bergoyang. Tinggi di dahan-dahannya, wajah buah ginseng yang tersenyum dan tergantung terbalik tiba-tiba berubah. Ia tampak menua 100 tahun, raut wajahnya berkerut dan kesakitan. Ia bergetar, merintih seperti bayi. Ning Changjiu membuka mata pedangnya. Ia dapat dengan jelas melihat sesuatu yang tampak seperti 10.000 tikus berlarian dan meronta-ronta di bawah tanah di pangkal pohon buah ginseng. Mereka menjerit seperti hantu yang mati-matian menggedor gerbang neraka, meninggalkan noda darah dan jejak telapak tangan di tanah. Menjauh, teriak Siming. Ning Changjiu melangkah mundur, membentuk mantra Tao dengan tangannya, menenangkan tubuhnya dan mendesak semua hantu untuk menjauh. Pohon-pohon meratap, seolah memohon, dan buah ginseng menjerit, seolah menghentikan mereka. Siming tetap tak tergerak. Jari-jarinya yang ramping tiba-tiba terentang seperti pengki, menggenggam sesuatu yang tak terlihat, dan ia menariknya dari batang pohon. Angin gelap yang tak terhitung jumlahnya, yang terakumulasi selama berabad-abad, keluar dari batang pohon dan menyebar ke kedua sisi di depannya. Ning Changjiu mengangkat kepalanya, dan dalam kekaburan realitas, ia samar-samar melihat pohon yang syarat dengan buah. Buah-buah itu bagaikan hantu kecil yang berperasaan, melampiaskan amarah, ingin mencabik-cabik wanita yang berani mengambil napas terakhir pohon suci itu. Di dalam tubuh Ning Changjiu, gagak emas berkicau kegirangan. Berjuang untuk melepaskan diri dan berpesta. Ketemu. Siming tiba-tiba berbicara. Sebuah robekan merobek batang pohon yang tampaknya tak terhancurkan itu, dan sesuatu mengalir keluar, saling bertabrakan dengan suara seperti denting pedang. Siming mengetuk dahinya dengan tangan kiri. Rambut peraknya beriak anggun, dan sosoknya, yang begitu mungil di bawah pohon hitam itu, menyerupai bulan yang terbit samar, hampir menggantung di dahan. Setelah waktu yang lama, kegelapan menghilang, dan pohon buah ginseng, yang telah bertahan selama berabad-abad, tampaknya telah mati. Buah ginseng terakhir jatuh, terbenam ke dalam tanah berlumpur dan membusuk dari tulang, senyumnya yang bengkok berlumuran darah. Di hadapan Siming terdapat sebilah pedang, atau lebih tepatnya, sebilah pisau. Pedang itu sama rampingnya, bentuknya mirip dengan milik Sentu, ujungnya diselimuti aura gelap berasap. Itu Yulei. Pedang itu bahkan lebih rusak, ujungnya penuh torehan dan retakan. Ini dia. Siming menghela napas lega, wajahnya sedikit pucat. Ning Changjiu tidak melihatnya, melainkan berkata kepada Siming, terima kasih atas kerja kerasmu. Siming menatap Yulei dan berkata dengan sedih, aku telah menjelajahi dunia fana, menyelamatkan Jia-Jia dan Xiaoling, dan sekarang aku terjebak dengan keluargamu. Sungguh malang. Ning Changjiu berkata, hal baik akan dibalas. Siming menjawab, aku bukan orang baik. Ia tidak repot-repot terlibat dalam percakapan munafik dengan Ning Changjiu dan bertanya langsung, bagaimana kita mengambil pedang ini? Ning Changjiu bertanya, bisakah kita menyewa iblis lain untuk mengirimkannya? Terlepas dari apakah para iblis setuju untuk mengambil pedang dari kota 10.000 iblis tanpa izin, hanya ada segelintir orang yang bisa mengambilnya. Siming memetik sehelai daun dan dengan lembut menempelkannya pada bilah pedang. Daun itu langsung memudar warna hijau zamrudnya dan berubah menjadi serpihan abu yang berjatuhan. Pedang Yulei yang patah memiliki aura korosif yang kuat, sehingga mustahil bagi para kultivator di bawah alam Istana Ungu untuk menggenggamnya. Dan mereka yang berada di atas alam Istana Ungu, mungkin tidak mau membantu mereka.
Lagi pula, peta Feng Shui masih menyimpan wilayah gelap, tempat tinggal 4 iblis, yang konon mengaku sebagai Raja Surga. Sikap mereka sangat penting. Siming yakin ia bisa tetap tak terkalahkan melawan salah satu dari mereka. Tetapi jika ia membuat marah para iblis dan dikepung serta diserang, maka Ning Changjiu kemungkinan besar akan musnah. Ning Changjiu berkata, kalau bukan pedang, bukankah tidak apa-apa? Siming bertanya, apa maksudmu? Ning Changjiu berkata, Raja tua saat itu ingin menggunakannya dengan lebih dari 1000 hati untuk memurnikannya menjadi ramuan. Siming tampak memikirkan sesuatu, dan berkata, maksudmu, anak-anak laki-laki dan perempuan itu akan punya tempat untuk menggunakan keahlian mereka. Aku tidak akan menyempurnakannya. Ning Changjiu tidak mungkin melakukan hal sekejam itu. Ia berkata, pokoknya, sempurnakan saja agar tidak terlihat seperti pedang. Siming berkata, apa menurutmu orang-orang di kota Wan Yao bodoh dan ingin lolos begitu saja? Ning Changjiu berkata, tentu saja tidak. Namun, monster-monster tua itu pasti bisa merasakan pergerakan di sini. Jika mereka ingin menggunakan pedang ini sebagai imbalan, seseorang harus datang kepada kita untuk bernegosiasi akhir-akhir ini. Siming berkata, bagaimana jika mereka mengepung dan membunuh kita? Ning Changjiu berkata, seharusnya tidak. Kenapa? Tanya Siming. Ning Changjiu berkata, kota Wan Yao sudah sulit dipertahankan, dan para iblis besar mungkin tidak akan bersatu. Tindakan iblis bunga rusa putih telah lama menjadi duri dalam daging banyak iblis, dan mereka sudah lama ingin melenyapkannya. Titik. Tentu saja, yang terpenting adalah imam besar cukup kuat, dan mereka harus mewaspadainya. Tidak pantas menjadikanmu musuh demi iblis sekejam itu. Siming, yang agak puas dengan alasan terakhir, mengangguk pelan dan berkata, kalau begitu pergilah ke puncak Bikyu dan cari tungku alkimia tertinggi. Leburlah perlahan, dan tunggu mereka datang dan bernegosiasi. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, baiklah, kita bisa meminta buah ginseng ini menjaga tungku dan mengipasi apinya. Siming mencibir, kau cukup bijaksana. Kau baik, Ning Changjiu tersenyum. Tapi kita masih harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Tanya Siming ragu. Aku tidak yakin apakah kita membawa sesuatu yang sepadan dengan risikonya bagi Raja Iblis, kata Ning Changjiu. Lantai menara Wanshu yang rusak terbakar bersih, dan di bawahnya, Siming menemukan tungku alkimia tertinggi yang legendaris. Tungku alkimia itu berdiri setinggi 3 kaki, ruang atas dan bawahnya terhubung, menyerupai labu. Naga perunggu membentuk kakinya di setiap sisi, dan ruang atasnya berbentuk seperti paviliun segi 8. Api di antara tungku-tungku itu telah padam. Siming berjalan ke tungku, mengulurkan jari dan mengangkatnya dengan mudah. Dengan putaran pergelangan tangannya, tungku itu membubung tinggi. Ia menginjak atapnya seperti pedang terbang, melesat keluar dari menara Wanshu yang hancur, melewati puncak Bikyu, dan menuju kaki pohon buah ginseng. Siming mengenali relik ini dari istana surgawi. Sambil merenung sejenak, ia menghafal instruksi kunci tungku dan, mengikuti prosedur yang tepat, mengaktifkannya. 8 lubang terbuka, dan api menyembur dari ruang yang gelap gulita itu. Ning Changjiu memandangi jari-jarinya yang halus dan memuji, Nona si benar-benar berpengetahuan. Siming berkata, tungku alkimia ini dulunya adalah senjata ajaib Taisang Zhenjun. Api di dalamnya dapat melelehkan segalanya, tetapi seseorang pernah berlatih sihir di dalamnya. Ning Changjiu berkata, orang itu benar-benar kuat. Siming berkata, jika kau berani bicara omong kosong lagi kepadaku, aku akan menangkapmu dan berlatih sihir. Ning Changjiu tidak terkejut dengan ancaman seperti ini dan bahkan menanggapinya dengan senyuman. Setelah tungku dibuka, ia bagaikan seorang rakus yang kelaparan akhirnya terbebas, melahap segala sesuatu di sekitarnya dengan rakus. Pantas saja tungku ini terbengkalai. Ternyata sudah gila, seperti dewa yang jatuh, Siming mendesah dan menggelengkan kepala. Tak ada yang abadi di dunia ini. Bahkan senjata sihir yang paling rumit sekalipun pada akhirnya akan rusak. Tungku itu tak lagi mampu menghasilkan ramuan, dan rencana roh bunga rusa putih hanyalah sebuah pertaruhan. Untungnya, ia tak menyangka Yu Lei akan menjadi sesuatu yang istimewa. Lagi pula, selama itu bukan pedang, tak masalah. Bang! Setelah Yu Lei terhisap, Siming menutup tungku. Ning Changjiu menata ratusan buah ginseng di sekeliling tungku. Ia membagikan daun pisang kepada mereka, sambil berkata, kalian akan bertanggung jawab untuk mengipasi api mulai sekarang. Jika ada yang salah, beritahu kami kapan saja. Kenyataannya, intensitas api suci itu terlalu besar untuk dikipaskan oleh daun pisang, dan Siming tahu segalanya di dalam tungku tanpa perlu informasi dari mereka. Tindakan Ning Changjiu dimaksudkan untuk menempa karakter mereka. Seorang gadis muda, yang awalnya menyapa Ning Changjiu, keberatan. Ia menatapnya dengan tatapan memelas, seolah berharap ia mengingat hubungan masa lalu mereka. Kita rapuh dan secara alami takut api. Apa yang bisa kita lakukan dengan kipas daun pisang ini? Tanya Siming dingin, jadi, kalian mau jadi kipas, atau kayu bakar? Anak-anak laki-laki dan perempuan muda itu, menyadari kekuatannya, mundur, menolak untuk berbicara. Masing-masing dari mereka mengambil kipas daun pisang, berlutut di dekat tungku, dan mulai mengipasi.
Melintasi jalan pegunungan yang berlumpur dan sulit di tengah hujan. Ning Changjiu tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan siluman monyet kecil itu. Pada suatu malam hujan badai, siluman monyet itu mempertaruhkan nyawanya untuk menyampaikan pesan, lalu menghilang tanpa jejak. Siapakah dia? Ning Changjiu kembali menjelajahi hutan, masih tak menemukan jejak. Ia dan Siming kembali ke puncak dan tiba di rumah yang didekorasi dengan indah. Siming mengamati tata letak ruangan, ornamen-ornamen yang diukir dari tanduk rusa, dan potongan-potongan tanduk rusa yang diletakkan di mangkuk-mangkuk kecil di samping daun teh, lalu ia menyadari bahwa semuanya terungkap dalam detail-detail ini. Seandainya ia masih seorang pendeta wanita, ia pasti bisa melihat semuanya sekilas. Sekarang, semua ini terjadi hanya karena ia berada di gunung ini. Ning Changjiu berbaring di sofa dengan nyaman dan meregangkan tubuhnya. Malam belum tiba, tetapi wajah Ning Changjiu dipenuhi kelelahan. Seberapa besar usaha yang kau kerahkan? Mengapa kau begitu lelah? Tanya Siming. Ning Changjiu berkata dengan nada merendahkan diri, itu karena kekuatan muridku tidak cukup baik. Siming tidak menjawab. Secara pribadi, ia tidak berani bermain-main dengan Ning Changjiu. Dengan temperamen Ning Changjiu, ia mungkin tidak akan bisa menahan diri dan melakukan sesuatu yang akan mengkhianati guru dan leluhurnya. Ning Changjiu merapikan tempat tidur dan mengikat tali merah. Siming berkata, berhentilah menarik tali merah itu. Mata Ning Changjiu berbinar, dan ia bertanya, apa maksudmu? Siming menyiramnya dengan air dingin, sambil berkata, itu artinya aku tidak akan tidur malam ini dan akan melanjutkan kultivasiku. Ning Changjiu bertanya, apakah tubuhmu terbuat dari besi? Siming mendengus, kau manusia biasa, jadi tentu saja kau tidak bisa memahamiku. Ning Changjiu berkata, bukankah porselen yang paling indah pun terbuat dari tanah liat? Menurut legenda, manusia dibentuk dari tanah liat oleh Ratu Nuwa. Apa bedanya? Siming berkata, bedanya, Ratu Nuwa, yang menciptakanmu, dan rakyatnya, sudah lama meninggal, sementara kerajaan Tuhanku masih ada. Ning Changjiu berhenti bertengkar dan berkata, aku akan istirahat sebentar. Jika kau butuh sesuatu, ingatlah untuk membangunkanku. Siming mengangguk dengan tenang. Ning Changjiu memejamkan mata. Ia segera tertidur. Pemandangan dalam mimpinya begitu nyata sehingga terasa seperti replika kenyataan. Ning Changjiu muncul di halaman. Kuil dan pegunungan berdiri megah di hadapannya, dan awan yang tak berujung bergulung di atas halaman. Dari titik ini, kota Dahe hanyalah miniatur yang jauh. Ning Changjiu mencari Xianger sejenak, seperti biasa, tetapi ia tidak dapat menemukannya. Akhirnya, ia kembali ke meja dan terus membolak-balik buku yang belum selesai dibacanya. Ia tenggelam dalam luasnya buku itu. Ketika Ning Changjiu mendongak lagi, ia melihat wajah seorang gadis muda yang murni dan cantik, rambutnya diikat rapi menjadi ekor kuda, pipinya seputih salju, wajahnya seindah lukisan. Gadis itu duduk di hadapannya, tatapannya dengan lembut menjelajahi halaman-halaman buku, terkadang berpikir, terkadang bingung, terkadang tersenyum. Itu adalah Zhao Xianger. Hari ini, ia telah membunuh iblis lain, duduk bersila seperti biasa. Dalam mimpinya, ia melihat Ning Changjiu. Ia memperhatikannya membaca dan mengangguk puas. Tanpa menyela, ia duduk bersamanya, membaca dengan saksama. Setelah beberapa lama, seolah penyerapan pengetahuan mereka telah mencapai batasnya. Mereka berdua berhenti, meletakkan buku mereka hampir bersamaan. Xianger, lama tak bertemu. Meskipun baru sehari, Ning Changjiu merasa waktu telah berlalu. Zhao Xianger menatap wajahnya yang dipenuhi pengetahuan, dan merasa jauh lebih senang. Ia berkata, lama tak bertemu. Kau juga suka membaca. Ning Changjiu, yang ingin meninggalkan kesan baik pada Xianger kecil, tersenyum dan berkata, aku sudah menjadi pembaca yang rakus sejak kecil. Setiap kali aku menemukan teks yang langka dan tidak biasa, aku suka menyalin dan merenungkannya, terutama yang seperti ini, yang dianugerahkan oleh guru kita. Zhao Xianger mengangguk pelan. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ia merentangkan tangannya dan berkata, coba kulihat bukumu. Ning Changjiu menyerahkannya, sambil berkata, bagaimana kalau kita bertukar? Ya, Zhao Xianger, yang senang berbagi pengetahuannya, menyerahkan bukunya. Mereka saling membuka kitab suci, tetapi keduanya mengerutkan kening. Mengapa tidak ada kata-kata di buku itu? Apakah ini kitab surgawi tanpa kata? Ya, itu hanya mimpi. Apa yang sedang kupikirkan? Ibu pasti takut aku kesepian membaca sendirian, jadi ia mengirim Zhao Xianger untuk menemaniku. Zhao Xianger merenungkan hal ini. Kenapa bukunya kosong? Oh ya, itu hanya mimpi. Mana mungkin ada dua buku misterius seperti itu? Guru pasti takut aku tidak bisa duduk diam saat membaca sendirian, jadi ia meminta Zhao Xianger untuk menemaniku. Ning Changjiu berpikir begitu. Yah, bukumu juga lumayan. Keduanya mengangkat kepala dan berkata dengan tulus serempak. Mereka saling mengembalikan buku. Baiklah, kamu harus belajar dengan giat dan jangan mengecewakan ibumu, harapan guru, kata Zhao Xianger. Kamu juga, jangan mengecewakan kultivasi guru. Jika kamu berani bimbang, aku akan menghukummu atas nama guru, kata Ning Changjiu.
Zhao Xianger mengangkat sebelah alisnya dan berkata, Ning Changjiu, beraninya kau mengatakan hal seperti itu kepadaku. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, Nona Xianger, apakah kau ingat taruhan yang kita buat terakhir kali? Kita sudah tahu siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda. Aku. Zhao Xianger menggigit bibirnya yang seputih giok. Mimpi sialan ini ternyata masih berlanjut. Gadis itu berpikir dengan marah, mengusap kepalanya, dan berkata, aku tidak ingat. Ning Changjiu pura-pura mendesah dan berkata, jadi Nona Xianger, yang cantik sekaligus berbudi luhur, adalah orang yang tidak menghargai janjinya. Sayangnya, rumor memang tidak bisa dipercaya. Zhao Xianger selalu merasa bahwa ini adalah penculikan moral terhadap dirinya sendiri. Gigi-giginya yang halus mengusap bibirnya dengan lembut, dan pupil matanya berkilau seperti air di bawah sinar matahari. Ia ragu sejenak, lubang hidungnya melebar, dan akhirnya berdiri dengan enggan. Ia membungkuk sedikit dan berkata dengan lemah, kakak senior. Ning Changjiu menatap alisnya yang turun dan penampilannya yang lembut dengan tatapan penuh kasih sayang, lalu tersenyum. Adik perempuan sangat imut, kata Ning Changjiu lembut. Zhao Xianger sangat enggan, berpikir diam-diam dalam hatinya, mencoba mencari alasan untuk bertaruh dengannya lagi dan merebut kembali statusnya sebagai kakak perempuan. Ning Changjiu menatap alisnya yang indah dan berpikir bahwa ini adalah adik perempuannya. Beberapa tahun kemudian, ketika mereka tumbuh bersama seperti kekasih masa kecil, ia akan mengubah namanya dari kakak laki-laki menjadi suami. Masa depan yang indah tergambar di benaknya. Suasana hatinya naik turun. Ia menyesal tidak menerima surat nikah di kehidupan sebelumnya, kalau tidak, ia bisa saja menjalani dua kehidupan dan merasakan keindahan yang berbeda di setiap kehidupan, alih-alih menebus penyesalan dalam mimpi seperti sekarang. Kondisi pikiran Zhao Xianger benar-benar berbeda. Adik perempuan, adik perempuan, adik perempuan. Dasar adik perempuan. Saat aku di kota Linhe, aku memukulinya begitu keras hingga ia bahkan menangis minta ampun. Selama perjanjian 3 tahun, jika ia tidak memanfaatkan simpatiku, ia pasti sudah kalah. Jelas, akulah yang seharusnya menjadi kakak perempuan. Konspirasi dan tipu daya. Zhao Xianger memarahinya dengan marah dalam hati, dan menghibur dirinya sendiri, untungnya itu hanya mimpi, tidak ada yang tahu, anggap saja ini latihan simulasi, ambil pelajaran darinya, dan jika dia benar-benar bertemu dengannya di masa depan, dia tidak boleh tertipu oleh tipu daya seperti itu lagi. Saat dia berpikir, tangan Ning Changjiu terulur lembut dan menyentuh rambutnya. Kakak senior, sosok Zhao Xianger tiba-tiba menjadi garang. Ning Changjiu sedikit terkejut dan berkata, ada apa? Zhao Xianger langsung membuka tangannya dan berkata dengan tegas, apa yang kau lakukan? Kami datang ke kuil untuk belajar dan berlatih, bukan untuk membandingkan ukuran dadu. Ning Changjiu tersadar dari imajinasinya yang indah. Dia menatap wajah serius Zhao Xianger dan kecintaannya pada ilmu pengetahuan, dan tak kuasa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi bersalah. Baiklah, aku akan membaca dengan adik perempuanku, kata Ning Changjiu sambil tersenyum. Bunga-bunga seperti kepingan salju bermekaran di pohon yang megah itu. Di bawah pohon, rerumputan hijau bergoyang tertiup angin, dihiasi bunga morning glory, mawar, dan tulip yang sedang mekar sempurna. Di samping pohon yang telah dipahat oleh tahun-tahun, Ning Changjiu dan Zhao Xianger duduk di halaman rumput yang lembut. Mereka memegang buku, menekuk kaki, dan bersandar. Sinar matahari menembus celah-celah dedaunan hijau zamrud di atas, menciptakan bayangan berbintik-bintik di pakaian dan rambut mereka. Mereka membaca bersama, terkadang dalam diam, terkadang sambil berbincang. Angin musim semi bertiup, dedaunan berdesir, burung kingfisher berkicau lirih, dan semut-semut memanjat batang pohon. Sore itu adalah sore dengan sinar matahari yang sempurna, dan juga masa muda yang dulu mereka rindukan, tetapi kini mereka peluk bersama. Cahaya di antara pepohonan bersinar dengan rona zamrud yang lembut, menerangi kuil Tao dengan cahaya yang jernih dan tenteram. Dari dinding yang jauh, sesekali terdengar kicauan jangkrik, dan biji dandelion yang lembut dan halus, terbawa angin sepoi-sepoi, menyentuh rambut mereka. Seorang pemuda berbaju hijau dan seorang wanita muda berbaju putih bersandar, membaca di bawah naungan pohon. Langit tampak terguyur hujan deras yang tiba-tiba, dengan awan-awan halus yang bertebaran. Atap kuil, di kejauhan, melengkung lembut, ubin-ubinnya tertata rapi. Ning Changjiu menikmati keindahan ini, sesekali melirik dari tumpukan bukunya untuk menatap sinar matahari di balik naungan pohon. Matahari lebih terang dari sebelumnya. Zhao Xianger juga mengangkat kepalanya dengan lembut, wajah tenang gadis itu menatap matahari, raut wajahnya yang halus melembut. Hujan deras di kota kekaisaran terasa seperti kemarin, namun cahaya yang berkelap-kelip di kuil Tao terasa tak nyata. Di bawah pohon besar, waktu terasa melambat. Cahaya redup perlahan bermigrasi ke dedaunan, berputar-putar di pakaian mereka. Mimpi itu belum berakhir. Ning Changjiu berkata dengan lembut, adik Xianger. Zhao Xianger mengangkat dagunya sedikit. Ning Changjiu berbalik dan melihat wajah yang berbintik-bintik cahaya musim semi. Membosankan membaca di sini terus. Ning Changjiu tiba-tiba bertanya.
Zhao Xianger menggelengkan kepala dan memukul kepalanya dengan kuncir kudanya sebagai hukuman. Ia berkata dengan serius, buku klasik seperti ini sangat adiktif. Kalau kau hanya ingin menemaniku membaca, asal-asalan, hari-harimu akan panjang. Kau tidak perlu melakukan ini. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin aku merasa bosan? Aku juga suka buku ini, dan aku suka orang-orang yang menyukai buku ini. Zhao Xianger tidak lagi kebal terhadap tipu dayanya. Ia menutup buku itu dengan lembut dan berkata, kau dan aku tidak berasal dari buku yang sama. Ning Changjiu berpikir, tentu saja tidak. Bukuku bagaikan buku surgawi, bukumu bagaikan buku surgawi tanpa kata. Yah, meskipun ini mimpi, dengan Hong Xiu yang membaca di sampingku, aku seharusnya tak meminta apapun lagi. Aku hanya berharap mimpi ini bisa bertahan sedikit lebih lama. Ning Changjiu bertanya dengan rasa ingin tahu, adik Xianger, apakah kamu suka di sini? Zhao Xianger menatapnya dengan santai dan berkata, di sini, awan dan bulan ada di atas, dan pegunungan ada di bawah. Pemandangannya indah dan tempat ini memberikan ketenangan pikiran. Ning Changjiu bertanya, bagaimana jika dibandingkan dengan negara Zhaomu? Negara Zhaoku. Zhao Xianger tampak tidak senang. Ning Changjiu tertegun sejenak, lalu segera mengubah ucapannya, aku bertanya tentang keluarga ibuku. Zhao Xianger menggelengkan kepalanya sedikit dan menyadari bahwa ia telah melebih-lebihkan karakter Ning Changjiu, ternyata ia memang orang yang sembrono sejak kecil. Tentu saja, negara Zhao juga sangat baik. Aku tumbuh besar di sana. Para saudari di istana sangat baik kepadaku. Ngomong-ngomong, di istana juga ada pohon beringin besar, yang ukurannya kira-kira sama dengan pohon ini. Dulu aku sangat suka memanjat pohon, kenang Zhao Xianger. Hati Ning Changjiu tergerak, dan ia berkata, aku tidak begitu percaya. Zhao Xianger bertanya, apa yang tidak kau percayai? Ning Changjiu menjawab, aku tidak percaya gadis kecil kurus sepertimu bisa memanjat pohon. Lengan dan kaki kurus. Bibir Zhao Xianger melengkung, matanya menyipit seperti bulan sabit yang licik. Ia tersenyum, kau belum pernah dipukuli sebelumnya, kan? Ning Changjiu berkata, ada pohon tepat di sebelah kita. Mengapa kau tidak mencoba? Zhao Xianger sama sekali tidak menyerah. Ia melemparkan gulungan itu ke pelukan Ning Changjiu dan berkata, bantu aku mengawasinya. Aku akan membuka matamu. Jangan khawatir, adik junior, kata Ning Changjiu sambil tersenyum, mengambil buku itu. Zhao Xianger menggulung lengan jubah taonya, memperlihatkan lengannya yang halus dan lembut. Tanpa menggunakan sedikit pun kekuatan spiritual, ia melompat ringan dan dengan cekatan memeluk batang pohon. Sosoknya di batang pohon tidak merangkak, melainkan berlari, seperti anak kucing yang lincah. Dalam beberapa lompatan, Zhao Xianger mencapai cabang pertama yang bisa ia pijak. Ia setengah berjongkok di cabang, berpegangan pada batang pohon, tatapannya ke bawah, menantang Ning Changjiu. Bagaimana menurutmu? Ada yang ingin kukatakan? Ning Changjiu menatapnya dengan kagum. Xianger, ini benar-benar membuka mataku. Membuka mata. Ekspresi Zhao Xianger sedikit berubah, menyadari ada sesuatu yang salah. Ia segera mengulurkan tangan untuk menurunkan rok putihnya. Gadis itu mendongak, rona kemerahan di pipinya yang seputih salju, tetapi lebih merupakan kemarahan. Ning Changjiu. Jadi, dia menipunya agar memanjat pohon hanya untuk mengintip ke bawah, mencari kematian. Zhao Xianger memutar pergelangan tangannya, matanya menyipit seperti rapier. Ning Changjiu berpikir, tatapan ini buruk. Dia sering melihatnya di kota Linhe. Saat itu, Xianger telah mengalahkannya hingga takluk, dan keagungan permaisuri telah mengintimidasinya untuk waktu yang lama. Ning Changjiu mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Zhao Xianger dengan lincah melompat turun dari pohon, melesat di belakangnya dalam sekejap, dan menjatuhkannya ke rerumputan yang lembut. Dalam mimpinya, Ning Changjiu tidak merasakan aliran energi spiritual. Pertarungannya dengan Zhao Xianger tidak berbeda dengan duel antar anak desa di ladang gandum. Mereka berpelukan di halaman, beradu pukulan, setiap pukulan mendarat di daging, sebuah tontonan yang sungguh spektakuler. Akhirnya, Xianger, seperti singa muda, muncul sebagai pemenang. Setelah pertarungan serangan balik yang sengit, dia menang. Ia mencengkeram pinggang Ning Changjiu dengan kedua kakinya, menindihnya. Ia mencengkeram lengan Ning Changjiu, menatapnya dingin, dan bertanya, apa yang kau lihat di bawah sana? Kau mau kucungkil matamu? Ning Changjiu membantah, kau mau memanjat sendiri, untuk pamer. Aku tidak memaksamu. Ah! Zhao Xianger mencubit telinganya dan bertanya, apa katamu? Tidak ada apa-apa. Ning Changjiu, yang kalah telak, memohon, Nona Xianger, ampuni aku. Apakah kau pantas mendapatkannya? Zhao Xianger menolak melepaskannya. Ning Changjiu berkata, jika kau menyakitiku, akan sulit menjelaskannya kepada guru ketika beliau meninggalkan kuil. Zhao Xianger teringat betapa guru selalu berbelas kasih di dunia nyata. Sambil menggertakkan gigi, ia meraih buku-buku yang berserakan di dekatnya, menggulungnya, dan memukul kepalanya dengan keras, sambil berkata, kau adalah orang yang tidak pernah berubah meskipun telah berulang kali diajarkan. Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini, yang bisa dianggap sebagai penghilang kekhawatiran guru.
Ning Changjiu menatap wajah muda dan kekanak-kanakan di depannya yang penuh kekesalan, dan merasa bahwa ia harus memimpin sebagai seorang suami. Ia berkata, aku pikir kau masih kecil, jadi aku melepaskanmu. Jangan bersikap tidak tahu berterima kasih dan memaksaku bertarung. Zhao Xianger sama sekali tidak takut. Ia tahu betapa kuatnya gadis 16 tahun itu. Bahkan jika ada 100 orang, mereka tidak akan cukup baginya untuk bertarung dengan satu tangan. Kurasa kau sudah lelah hidup. Zhao Xianger menyingsingkan lengan bajunya. Angin musim semi tiba-tiba bertiup kencang, dan bunga-bunga dandelion bergoyang lembut tertiup angin. Di padang rumput, rumput hijau dan bunga-bunga melengkung. Dalam cahaya terang, lengan baju mereka diwarnai dengan banyak bunga dan rumput yang tersebar, masih dengan aroma yang tersisa. Keduanya, yang awalnya sepakat untuk belajar dengan giat, akhirnya berguling-guling di rumput yang seperti selimut. Setelah pertempuran yang kacau, Ning Changjiu benar-benar kalah dan menyerah kepada Zhao Xianger. Kuncir kuda Zhao Xianger terlepas di antara kusutnya, meninggalkan rambut hitam legamnya yang lembut tergerai, menempel di pipinya yang putih. Wanita muda itu akhirnya kembali tenang, amarahnya terlampiaskan. Ia menyadari bahwa berdebat dengan Ning Changjiu bukanlah tentang pertengkaran, ia harus menggunakan kekerasan. Ning Changjiu berbaring di rumput, merasakan kekuatan kaki gadis itu yang menegang. Ia mengaku kalah, tetapi menghibur diri dengan kenyataan bahwa kalah dari istrinya bukanlah hal yang memalukan. Yah, apalagi karena itu mimpi, mungkin secara tidak sadar ia merasa Xianger lebih kuat darinya. Tetapi jika mereka bertemu untuk perjanjian 3 tahun lagi, ia yakin ia bisa mengalahkannya hingga tunduk, memohon belas kasihan dari suaminya. Zhao Xianger, penuh kemenangan, sangat bersemangat. Ia menatap wajah Ning Changjiu yang lembut, menahan keinginan untuk mencubitnya. Dengan tangan terlipat di dada, ia berbicara dengan suara dewasa dan sungguh-sungguh, jangan pernah punya pikiran jahat lagi. Belajarlah dengan giat dan dengarkan aku, kakak senior. Kau mengerti, Ning Changjiu dengan sabar menyetujui. Keduanya bertarung sengit, tetapi segera berbaikan. Zhao Xianger sedang duduk di tepi kolam teratai, memegang sebuah gulungan, membaca buku. Kakinya yang telanjang dan seputih salju mengayunkan kaki-kakinya yang ramping dan putih, membasahi kolam tempat terpantulnya dakwit. Di balik roknya yang lembut, riak-riak menyebar dari jari-jari kakinya yang bersih. Sinar matahari menyinari jari-jari kakinya yang kecil, membuat kuku-kuku gioknya yang tipis berkilau seperti mutiara. Ning Changjiu berjingkat di belakangnya. Zhao Xianger berhenti sejenak saat membaca, sedikit memiringkan kepalanya, dan berkata, apa yang ingin kau lakukan? Tidak ingat untuk bertarung lagi. Begitu ia selesai berbicara, ia merasakan sesuatu jatuh di kepalanya. Zhao Xianger sedikit terkejut, menyentuhnya dengan tangannya, lalu mencondongkan tubuh ke depan, menatap bayangannya di kolam, hanya untuk melihat sebuah karangan bunga yang dijalin dengan indah dan rapat di kepalanya. Zhao Xianger berkata lirih, kau mengirimiku karangan bunga. Apa kau berharap aku segera mati? Ning Changjiu berkata, ini karangan bunga rumput. Bunga tidak mudah ditenun. Bunga dan rumput tumbuh subur, dan kau, orang jahat, mencabutnya tanpa ampun. Zhao Xianger mengutuk. Ning Changjiu berkata dengan tulus, di kepalaku, ini pemborosan sumber daya alam, tetapi di kepala Xianger, ini adalah mahkota yang mulia permaisuri. Ekspresi Zhao Xianger sedikit berubah. Ia menggigit bibir dan terus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak tertipu oleh kata-kata manis. Wajahnya dingin dan ia berkata, aku tidak punya menteri sepertimu yang tidak suka belajar. Kau dipecat. Ning Changjiu berkata dengan polos, yang mulia sangat kejam. Zhao Xianger berkata dengan bangga, aku sedang membersihkan istana dari kejahatan. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, Xianger, kau baru di kuil. Biarkan aku mengajakmu jalan-jalan. Apa kau sengaja menggangguku saat aku belajar? Kata Zhao Xianger dengan marah. Ning Changjiu berkata, ini hanya pindah tempat untuk belajar. Sambil berkata begitu, ia meraih pergelangan tangan Zhao Xianger. Zhao Xianger sedikit meronta, tetapi ia menariknya. Tunggu, aku belum pakai sepatu. Zhao Xianger, mengenakan mahkota bunga dan rambut panjangnya tergerai, dengan setengah hati mengikutinya mengunjungi kuil Tao, yang belum sempat ia lihat lebih dekat. Saat itu tengah hari, dan matahari berada di atas kepala, menyinari sumbu tengah kuil Tao. Ning Changjiu membawa Zhao Xianger keluar dari kuil tempat sang guru sedang bertapa dan berjalan keluar. Ini adalah aula kalender ilahi. Aula ini memuja 3 guru Tao dan seorang dewa yang mengendalikan kalender ilahi. Ada instrumen magis di dinding untuk menghitung waktu, yang konon akurat hingga ke menit. Ning Changjiu membawanya ke aula pertama. Saat itu, hanya mereka berdua di kuil Tao. Tidak ada dupa di aula, dan suasananya sangat sunyi. Zhao Xianger melihat sekeliling, mengangguk sedikit, dan berkata, dewa-dewi ini tampak asing. Ning Changjiu menunjuk ke instrumen canggih di dinding dan bertanya, kapan Xianger lahir? Konon alat penghitung waktu ini bisa menghitung tanggal lahir dan bahkan meramal takdir. Zhao Xianger bingung, lahir. Bagaimana aku bisa mengingatnya saat aku lahir? Petik 2. Petik 2. Ning Changjiu tidak tahu bagaimana membantah.
Ini Paviliun Luling. Ini adalah tempat yang dipimpin oleh seorang guru, seorang guru. Ning Changjiu hampir keceplosan bahwa ia telah menyebutkan saudari tertua. Tidak ada saudari tertua di kuil Tao saat ini. Jika ia berbicara, ia mungkin akan membuat mimpi dan kenyataan menjadi kacau dan langsung terbangun. Mereka tiba di ruangan sebelah. Gaya di sini terlalu serius. Aku tidak menyukainya, kata Zhao Xianger terus terang. Ning Changjiu mengajaknya berkeliling Paviliun Luling. Barang-barang di dalamnya tampak berharga, tetapi tidak banyak yang bisa dikagumi. Ning Changjiu membawa Zhao Xianger ke teras awan dan mengamatinya dari bawah. Di mana itu? Tanya Zhao Xianger, menghalangi cahaya dengan satu tangan dan menunjuk ke kota di bawah kuil Tao dengan tangan lainnya. Ning Changjiu menjelaskan, itu kota Dahe, rumah bagi banyak pengrajin, masing-masing dengan keterampilan dan kecerdikan yang luar biasa. Ketika kita punya waktu luang, kita bisa pergi dan melihatnya bersama. Kota Dahe, tanya Zhao Xianger, di mana sungainya? Ning Changjiu berkata, kota Dahe belum tentu punya sungai. Kan? Zhao Xianger berkata, ya, Ning Changjiu mungkin tidak. Ning Changjiu sedikit mengernyit dan berkata, Zhao Xianger mungkin tidak. Zhao Xianger tersenyum kekanak-kanakan, mungkin apa? Ning Changjiu juga tersenyum, tidak apa-apa, Xianger sama menawannya dengan namanya. Playboy mesum. Zhao Xianger mengulurkan tangan untuk menarik telinganya. Ning Changjiu dengan lincah menghindar dan meraih tangannya. Lepaskan. Zhao Xianger berjuang dengan pergelangan tangannya. Ning Changjiu berkata, aku akan membawa Xianger mencari tempat belajar yang bagus. Tidak perlu mencari. Tempat tanpamu adalah tempat yang bagus. Zhao Xianger merasa ia menunda belajarnya. Mereka berdua pun bermain bersama, dan Ning Changjiu membawanya ke taman buku teratai. Saat memasuki perpustakaan, keduanya langsung melihat kata, Jing, tenang, yang ditulis dengan gaya yang flamboyan. Zhao Xianger menatapnya, mengaguminya sejenak. Biasanya, perpustakaan akan memiliki kata seperti ini untuk mengingatkan semua orang agar belajar dengan tenang, tetapi ini pertama kalinya ia melihat kata yang ditulis dengan begitu flamboyan. Namun, buku-buku di dalam perpustakaan sungguh memukau, deretan buku yang memukau yang seolah tak terbatas. Ning Changjiu dan Zhao Xianger menjelajahi rak-rak buku. Zhao Xianger mengambil sebuah buku dan membolak-baliknya. Tulisannya tajam dan rapi. Meskipun sulit dipahami, itu pasti karya yang serius. Petik 2. Mimpi ini sungguh mendalam, bahkan detailnya pun ditulis dengan sangat baik. Petik 2. Zhao Xianger tak kuasa menahan desahan. Aku suka tempat ini. Keduanya berlama-lama di antara buku-buku, mata mereka melirik nama-nama di punggung buku sebelum kembali pada kata, Jing, tenang, yang tak begitu tenang. Zhao Xianger mengungkapkan rasa sukanya pada perpustakaan. Ning Changjiu berkata, kalau begitu kita bisa sering ke sini untuk belajar. Zhao Xianger menatap rak-rak buku dan berkata, sayangnya aku takkan pernah selesai membaca semua buku di sini. Ning Changjiu, teringat kakak tertua kelimanya, terkekeh, belum tentu. Zhao Xianger berkata, kuil Tao ini begitu besar, namun terasa sunyi dan terpencil. Ning Changjiu berkata, mungkin ini memang dibuat untuk kita. Zhao Xianger terdiam sejenak. Mereka berdua tiba di tengah perpustakaan. Sebuah kolam menghiasi bagian tengahnya, dipenuhi teratai emas yang tak terhitung jumlahnya. Mata air menyembur dari puncaknya, menyirami setiap teratai, membuatnya berkilau. Setiap teratai di sini adalah sebuah buku, kata Ning Changjiu. Apa yang tertulis di sana? Zhao Xianger menyentuhnya pelan dengan jarinya. Kelopak teratai itu berkibar, seolah menghindar, dan Ning Changjiu berkata, aku harus bertanya pada guru tentang itu. Zhao Xianger tidak bertanya. Bersama-sama, mereka keluar dari perpustakaan, di bawah sinar matahari yang cerah. Mereka menuruni tangga. Di bawah mereka terdapat kolam pelepasan. Ini tempat favoritku, kata Ning Changjiu sambil menunjuknya. Zhao Xianger bersandar di pagar, tatapannya mengikuti ikan-ikan kecil yang berenang di kolam. Hanya melihat ikan, Ning Changjiu tersenyum dan berkata, kita bisa pergi ke ladang dan sungai di kota Dahe dan menangkap ikan. Kita bisa melepaskannya di sini dan mengumpulkan banyak pahala. Zhao Xianger bertanya, lalu kemana air di kolam pelepasan mengalir? Ning Changjiu menjawab, airnya mengalir ke ladang dan sungai di kota Dahe. Petik 2. Petik 2. Zhao Xianger terdiam sejenak, lalu berkata, apakah Bodhisattva akan mengenali pahala yang telah kau kumpulkan? Bodhisattva sudah mengenalinya, kata Ning Changjiu. Bagaimana? Tanya Zhao Xianger. Ning Changjiu menatapnya dan tersenyum lembut. Jika bukan karena pahala-pahala ini, bagaimana mungkin aku bertemu Xianger? Mungkinkah aku telah menyelamatkan dunia di kehidupan sebelumnya? Mata Zhao Xianger yang cerah berkedip, dan ia bersandar di pagar, tatapannya kosong. Jangan sombong, kata Zhao Xianger lemah, menyeberangi jembatan dan berjalan sendirian. Ning Changjiu mengikutinya dengan tenang. Di depan tampak gerbang Guanmen yang tak sedap dipandang. Zhao Xianger berhenti. Ning menatap punggungnya yang seputih salju lama dan bertanya, ada apa? Kita tidak bisa pergi lebih jauh, kata Zhao Xianger. Kenapa? Tanya Ning Jiu. Ia mengangkat kepalanya dan melihat jalan kerikil di antara tempat ini dan anak tangga.
Kaki Zhao Xianger yang halus dan lembut masih telanjang, dan pergelangan kakinya yang putih tampak transparan dan berkilau di bawah sinar matahari. Tidak nyaman bagi Xianger untuk pergi, aku akan menggendongmu ke sana, kata Ning Jiu. Mata Zhao Xianger sedikit bergetar. Di tengah hujan musim gugur saat mereka membuat janji temu 3 tahun itu, ia digendong oleh Ning Changjiu dan berlari liar di tengah hujan untuk waktu yang lama. Ini adalah kenangan yang tak akan pernah ia lupakan. Namun, sekarang setelah pikirannya jernih, ia masih sangat malu. Aku akan memelukmu dan aku tidak akan memukulmu. Zhao Xianger mendorongnya dan berkata, sudah malam, kembali belajar, jangan tunda. Ning Jiu juga mengangguk pelan. Ada banyak misteri dalam kitab suci ini, dan lebih baik memahaminya sesegera mungkin. Sekarang ia berada di kota 10.000 iblis. Meskipun ia dilindungi oleh Siming, wanita tidak sekuat dirinya. Ning Changjiu menyentuh lengan bajunya dan berjalan pelan kembali ke rerumputan di luar kuil tak terlihat. Zhao Xianger duduk di halaman, mengenakan karangan bunga rumput dan mahkota bunga, dengan punggung bersandar di pohon, seperti gadis peri yang berjalan keluar dari hutan. Ning Changjiu duduk di sampingnya dan membaca bersama. Waktu kembali melambat. Mereka berdua menatap buku itu, sesekali mendongak, alis mereka bertemu. Setelah berpisah selama lebih dari setengah tahun, tinggal di tempat yang berbeda, perasaan di hati mereka tumbuh dalam mimpi mereka. Keduanya saling berpandangan, diam-diam saling memahami, dan tanpa sadar melakukan beberapa hal lain di halaman. Bagaimana dengan ini? Ini pertama kalinya bagiku juga. Yah, ini tidak terlalu nyaman. Jangan bergerak, biarkan aku terbiasa sebentar. Mungkin posturnya kurang baik. Ayo kita ubah. Ubah postur apa? Tidak, ini terlalu memalukan. Nanti juga akan baik-baik saja setelah kau terbiasa. Di halaman, keduanya sedang mendiskusikan postur membaca bersama. Ning Changjiu meluruskan kakinya, dan Zhao Xianger dengan lembut menyandarkan kepalanya di pangkuannya. Zhao Xianger meregangkan lehernya, mengambil buku, dan mencobanya. Posisi yang bagus. Mulai sekarang, kau akan menjadi bantalku. Ayo kita membaca seperti ini. Ning Changjiu berkata, kau selalu menjadikanku bantalmu saat membaca. Ini benar-benar merugikanku. Maukah kau mengizinkanku menggunakan bantalmu kapan-kapan? Ini kehormatanmu. Lagi pula, kau tidak bisa begitu saja menggunakan kaki perempuan sebagai bantal. Lupakan saja, balas Zhao Xianger. Ning Changjiu berkata, nanti kalau aku bisa mengalahkanmu, aku akan lihat apakah kau berani bersikap sombong lagi. Zhao Xianger berkata, kalau begitu kau mungkin akan terus diganggu olehku selamanya. Baiklah, selamanya, kata Ning Changjiu lembut. Zhao Xianger menutupi pipinya yang sedikit memerah dengan buku, mengerucutkan bibirnya yang halus, dan berkata dengan cemberut, diam. Baca. Setelah menghabiskan hampir seluruh waktu mereka, keduanya akhirnya mulai belajar dengan serius. Di tengah pemandangan yang tak tertahankan itu, Ye Changong mendesah pelan, ragu-ragu apakah akan berpisah. Kalau tidak, mereka mungkin tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan buku itu. Bagaimana mereka akan menghadapi bencana yang akan menyusul? Oh, sepertinya aku harus mencari seseorang untuk menjagamu, bisik Ye Changong pada dirinya sendiri. Kota Wanyao, puncak Bikyu. Siming duduk di dekat jendela, dengan gerimis di luar. Ia mendesah dan akhirnya berhenti berlatih. Apa yang kau tertawakan? Siming menatap tempat tidur. Di tempat tidur, Ning Changjiu, yang masih tertidur, sedikit mengangkat sudut bibirnya, dan sesekali tersenyum, seolah tenggelam dalam mimpi indah. Siming berjalan ke tempat tidur, berlutut ringan di tempat tidur, dan berjongkok di dekat Ning Changjiu. Di kamar yang remang-remang, Siming menyipitkan mata dan menatap anak laki-laki yang sedang tidur itu. Ning Changjiu tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Melihat penampilannya yang tertidur, Siming juga merasa lelah. Kau saja yang bermimpi. Siming merasa tidak puas dengan mimpi indah Ning Changjiu sepanjang malam. Ia berbaring di sampingnya, memasang beberapa penghalang tingkat tinggi di luar kamar sayap, dan perlahan tertidur. Tak lama kemudian, Ning Changjiu terbangun. Mimpi itu berakhir dengan ia dan Xianger membaca bersama, hingga lautan spiritual mereka mengering, lalu mereka tertidur di bawah pohon yang berselimut bunga seputih salju. Mereka berbaring di rerumputan, Zhao Xianger menggenggam buku, sementara Ning Changjiu menyandarkan kepalanya di kaki-kaki lembutnya. Aroma rerumputan dan bunga yang patah tercium di hidungnya. Perlahan ia membuka mata, hanya untuk disuguhi wajah cantik yang tenang dan kuno dalam tidurnya. Ning Changjiu tidak membangunkan Siming yang baru saja tertidur, melainkan hanya menarik selimut sedikit lebih tinggi. Ia teringat mimpinya sebelumnya, menatap wajah di hadapannya, hatinya dipenuhi kedamaian yang tak tertandingi. Kini, di 3000 dunia, Zhao Xianger juga perlahan terbangun. Ia berdiri, bersandar pada pedangnya, mengerucutkan bibir, dan tertawa pelan sejenak. Kemudian, sambil menghunus pedangnya, ia berjalan menuju kedalaman api. Udara mengembun menjadi dinding. Dunia Tengah. Liu Junzuo masih dalam perjalanan menuju Sekte Roh Kuno. Lu Jiajia berada di Istana Sembilan Neter, tempat ia selalu tidur larut malam akhir-akhir ini.
Ia memandangi kelopak bunga yang berguguran di malam hari di luar jendela, lalu perlahan mengangkat kepalanya dalam cahaya redup, melihat bulan di langit. Melihat bulan, membangkitkan kenangan. Lu Jiajia, dengan gaun putih dan rambutnya yang tergerai, sosoknya yang anggun bagaikan keindahan yang menenangkan di tengah gelapnya malam. Ia menatap bulan, perlahan-lahan ia merasa lelah. Lu Jiajia menganggapnya sebagai hasil dari latihan siang hari dan pikirannya di malam hari. Ia berjalan kembali ke tempat tidur. Xiaoling meringkuk di atas bantal, matanya yang terpejam membentuk dua garis, sungguh pemandangan yang menggemaskan. Lu Jiajia pun tertidur, dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.